kitab suci Al-Quran itu. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali kita memohon kepada Allah agar dikasih jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Memohon terus kita kepada Allah seperti itu agar dikasih jalan yang lurus. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini kita menambah lagi permohonan itu dengan sholat-sholat tarawih kita, mungkin juga lewat sholat rawatib kita, sehingga otomatis Al-Fatihah itu kemudian menjadi berulang sekian banyak. Dan intinya adalah setelah kita memuji Allah di awalnya, ujung-ujungnya adalah kita minta dikasih jalan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bimbing aku ke jalan yang lurus. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang kami. Bimbing negeri ini. Itu permohonan kita. Jawaban atas permohonan itu kemudian Allah kasih surah Al-Baqarah. Kita mengenal bahasanya nomor 1 di dalam urutan Quran itu Al-Fatihah, pembuka ya. Nomor 2-nya adalah Al-Baqarah. Di dalam surah 2 Allah berfirman, surah 2 dari surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitabnya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jawaban itu langsung Allah kasih, bahwasanya karena engkau ya manusia meminta petunjuk, saya kasih petunjuk itu berupa kitab suci Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Karena itulah nuzulul Quran adalah pada bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan lebih khusus lagi, puasa haruslah kita betul-betul yakini mampu melahirkan ketakwaan itu. Kalau orang itu sudah bertakwa, berarti dia mau menjadikan Quran sebagai pedomannya, hudan lil muttaqin. Tapi apakah memang begitu kenyataannya di dalam masyarakat atau di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita? Bahwasanya Quran memang menjadi sebuah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Di dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan bahwasanya tidak semua umat ini memiliki kepedulian yang penuh terhadap Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkatalah Rasul. Jadi Rasul berkata, mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku sendiri, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Menjadikan Quran ini sesuatu hal yang tidak lagi dipedulikan. Nah, oleh karenanya kepedulian kita terhadap Quran harus mampu kita tumbuhkan di dalam bulan suci Ramadan ini, agar jangan sampai kita termasuk umat yang diadukan oleh Rasul kepada Allah. Kita menginginkan syafaat Rasul, kita ingin bersama Rasulullah di surga, akan tapi ternyata kita sangat jauh dari petunjuk Rasul itu sendiri, yaitu Al-Quran. Karenanya barangkali kita punya alasan kenapa kita tidak peduli terhadap Quran. Allah ternyata juga mengatakan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, surah yang terakhir, bahwasanya ada di antara manusia ini yang kemudian beralasan sekian banyak untuk jauh dari Quran. Allah mengatakan, "Inna rabbaka ya'lam." Sesungguhnya Rabbmu tahu. Annaka taqumu adna min thulutsai lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang gampang saja dari Quran. Apa yang gampang bagi kita, yang tidak memberatkan kita, diserahkan kepada kita masing-masing. Karena sejak awal Quran, walaqad yassarna lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Quran itu sudah kami mudahkan, kata Allah. Tinggal siapa yang mau. Dan berat atau tidaknya, pendek atau tidaknya bacaan Quran itu diserahkan kepada kita. Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja yang gampang dari Quran itu. Alima an sayakunu minkum marad, kata Allah.
Allah Maha tahu akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Sedangkan ada yang lain, Allah juga tahu alasannya mencari pencarian hidup di muka bumi ini dengan berjalan kemana-mana. Yadribuna fil ard. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sedangkan yang lain beralasan dia berjuang di jalan Allah. Jadi Allah Maha tahu akan ada yang sakit, betul-betul sakit, pura-pura sakit, lalu kemudian itu dijadikan alasan untuk jauh dari Quran, alasan mencari penghidupan, ekonomi. Allah pun tahu itu. Apakah betul kenyataannya? Dan Allah pun tahu ada yang yuqatiluna fi sabilillah, tapi Allah tetap mengulanginya. Yang berharga, momentum yang sangat bernilai di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita mengakrabkan diri kita sendiri dengan Al-Quran itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akan sangat sulit di luar bulan suci Ramadan kita bisa akrab dengan Quran itu. Sedikit itu, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.